Berbeda jika melihat Imam Baihaqi saat bermain bola di Stadion Utama Bung Karno, Jakarta. Menjadi teriakan anak-anak yang menonton untuk membela timnas merah putih. Namun saat ini, pemuda berumur 22 tahun ini melakukan latihan dengan bola plastik. Tanpa mengenakan sepatu, ditemani bocah kecil di jalan kampung di samping rumahnya di Dusun Ampel, Desa Kedung Ringin, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Kesibukan ini terpaksa dilakukan untuk mengisi aktivitas setelah menjadi pengangguran pasca dibekukannya PSSI oleh Kemenpora 1 tahun lalu. Satu-satunya jalan untuk tetap hidup, Imam Baihaqi berniat membuka usaha. Namun apa daya, uang hasil merumput di laga sepak bola nasional terlanjur dibuatkan rumah di kampungnya. Padahal anak pertama dari dua bersaudara ini terbilang berprestasi di dunia sepak bola. Ya, secepatnya pencabutan itu diselesaikan lah. Gimana baiknya buat semua para pemain yang mengalami pengangguran kayak saya ini. Untuk KLB-nya? Untuk KLB ya, pokoknya semua berjalan mulus terus ada kompetisi lagi lah. Keluarganya berharap pada pemerintah, kompetisi bergengsi di Indonesia segera digelar kembali. Selain untuk tontonan masyarakat, sepak bola salah satu pekerjaan pemain untuk tuntutan kebutuhan di rumahnya. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, MNC Media memberitakan. Ya pemirsa, itulah suara hati atau jeritan hati dari supporter yang sudah sangat rindu untuk menyaksikan atau memberikan dukungannya kepada kesebelasan kesayangan mereka setiap minggunya datang ke stadion. Dan masih bersama saya Aryo Ardi di Talk to iNews yang malam hari ini khusus kami hadirkan langsung dari kantor PSSI di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Saya ke Mas Isnan Ali. Mas Isnan, hampir 1 tahun kompetisi berhenti akibat suspensi FIFA. Apa yang Anda lakukan untuk bisa bertahan hidup? Oh ya, kebetulan saya juga setelah pembukuan, saya melatih di Habibie Cup, di PS Bantaeng, Pak Agung, waktu itu di Habibie Cup. Di Parepare ya? Di Parepare waktu itu. Terus saya juga ikut, karena terus berjuang untuk hidup juga. Kebetulan saya punya kakak angkat, nyalonkan bupati, saya ikut juga membantu situ menjadi, bukan tim sukses ya, tapi tim keluarga. Dan sampai saya kemarin, saya juga, alhamdulillah kepilih jadi bupati di Musirawas. Dan sekarang saya jadi komentator baru-baru ini di Piala. Ya, kalau mendengar cerita Anda cukup beruntung karena di tengah vakumnya kompetisi Anda masih bisa mencari nafkah di tempat lain dengan profesi yang berbeda meskipun masih juga soal sepak bola. Bagaimana dengan teman-teman Anda yang lainnya, Mas Isnan? Ya, makanya saran saya para pemain dia harus punya koneksi pertama, jangan cuma ada di lingkungan sepak bola. Banyak pekerjaan di luar yang bisa mereka kerjakan kalau dia punya koneksi atau pertemanan. Mungkin itu yang saya harapkan buat membuka pikiran para pemain-pemain di Indonesia. Tidak ada rencana untuk main di liga luar seperti misalnya di Malaysia atau di Timor Leste mungkin? Kalau adik-adik kita memang punya potensial, kenapa enggak? Mereka harus mencoba nasib mereka bermain di, paling enggak di Malaysia atau Singapura, memberikan diri. Karena dalam kondisi sepak bola kita sekarang sangat sulit kita berkembang. Makanya saya juga di klub saya Martapura, kita berbicara dengan manajemen untuk usia dini. Kita membuat kompetisi dengan koneksi saya di beberapa teman Pagum di Australia, ada Kayamba, ada Robi Gaspar. Kita minta mereka mengirim undangan. Akhirnya kita satu catatan yang posisinya kita merubah pola pemain Indonesia untuk setidaknya dalam kondisi sekarang mereka berpikir setidaknya bermain dulu di level Asia. Jadi di situ ada perubahan motivasi, ada perubahan cara pola berpikir. Apakah ada ajakan dari Kate Kayamba Gams, mantan bintang Sriwijaya yang sempat main di Arema juga bagi Anda untuk diajak main di Liga Australia, Mas Isnan? Ya, itu yang pertama saya membuka pembicaraan dengan Kate Kayamba Gams untuk usia dini karena motivasi dan tujuan kita ya untuk pemain muda untuk merubah pola pikir mereka. Jadi di situ ada nanti perubahan karakter yang mereka untuk memacu untuk tidak bermain di Indonesia tapi untuk bermain di Asia. Tapi khusus untuk Anda tidak ada tawaran untuk main di Liga Australia? Kalau saya tidak mungkin untuk adik-adik kita. Baik.
Udah milik masa lalu ya. Udah milik masa lalu ya. Tapi bukan berarti pemain veteran tidak bisa dipanggil lagi masuk ke timnas kan? Pak, iya. Pak Agung, kalau kita melihat kondisi seperti saat ini, artinya juga sangat penting bagi pemain sepak bola tidak hanya berkutat di lapangan hijau, tapi juga harus membuka koneksi seluas-luasnya agar jika ada kondisi seperti ini lagi, mereka masih bisa survive untuk bertahan hidup, Pak. Yes, saya rasa begitulah ya. Jadi harus pandai untuk bisa mencari peluang ya. Kalau dalam keadaan yang paling jelek, ya seperti sekarang beku ya, tidak ada kegiatan ya seperti Bung Isnan dia mengambil langkah-langkah untuk mengisi kekosongan dalam rangka tentunya untuk bisa menghidupi keluarga. Itu saya rasa harus begitu memang, harus berinovasi, harus punya kreasi ya, saya rasa begitu. Tapi yang paling penting ya, kalau nanti minggu depan insya Allah ya, pembekuan dicabut, saya rasa kita akan normal kembali. Itu yang didambakan oleh para pemain kita. Ya, dan pertanyaan mendasar bagi masyarakat adalah sebenarnya sederhana sekali. Kapan kompetisi akan segera dimulai? Begitu Presiden akhirnya memutuskan sanksi dicabut. Ya, kalau pembekuan dicabut, ya, saya akan berusaha tentunya melapor kepada FIFA. Karena keputusan hari ini di Kongres FIFA itu nasib Indonesia sama Kuwait dibahas di akan Meksiko, ditentukan Pak, ya? bulan Mei di Kongres di Meksiko. Ya. Artinya masih dalam ranah exco. Saya tidak tahu ini nanti, saya mau tanya nih. Apakah kalau masih dalam ranah exco FIFA, apakah setiap saat bisa dicabut? Atau harus menunggu bulan Mei? Karena kalau menunggu bulan Mei saya rasa lama lagi ya. Jadi makin sulit lagi kita. Lebih baik, lebih cantik kalau perkembangan positif di Indonesia, saya laporkan ke FIFA dan FIFA langsung memutuskan mencabut. Saat itu juga? Saat itu juga. Itu yang kita dambakan. Baik. Dan ya, kalau itu yang terjadi, saya rasa kompetisi bisa kita gulir. Berapa lama dari suspend itu dicabut, Pak, bisa digulirkan kembali, Pak Agung? Saya sudah minta pada Pak Joko Driono, Ketua PT Liga ya, untuk menjadwalkan kembali kompetisi dan beliau bilang itu nggak ada masalah, kita udah siap. Jadi mungkin dalam waktu nggak terlalu lama ya, sebulan, 2 bulan mungkin ya. 2 bulan, ya, artinya udah. Bulan April Ya, atau Mei sudah mulai bergulir lagi, bergulir. Pak? Saya rasa bisa bergulir, bisa bergulir. Ya, bisa bergulir saya rasa. Artinya untuk semua kasta, Pak, mulai dari tingkat elit sampai tingkat bawah, Pak? Ya, namanya kompetisi ini kan satu sistem. Ya. Sistem pembinaan prestasi secara berjenjang. Artinya apa? Stratanya kan mulai dari ISL, divisi utama, divisi 1, 2, 3, 4, dan suratin, remaja, kelompok umur ya. Kalau ini yang didambakan untuk digulirkan kompetisi ini. Jadi sistemnya promosi degradasi. Kalau divisi utama ingin bermain di divisi strata ISL, dia harus jadi 3 terbaik di divisinya. Baru bisa promosi. Ya 3 terjelek dari di ISL akan turun degradasi. Kasta, degradasi. Itulah satu sistem. Dan muara dari kompetisi ini adalah menghasilkan tim nasional. Untuk apa? Untuk bermain di level internasional. Ya. Di ASEAN, di Asia, ya atau di lebih tinggi lagi. Ya. Dan yang paling dekat kalender AFF di November 2016, Pak Agung. Ya, AFF November 2016 ini rencananya sebetulnya di Filipina. Waktu saya bertemu dengan Exco, dengan AFC di Kuala Lumpur, hadir di situ Mariano dari Filipina, anggota Exco AFC. Disampaikan karena perkembangan dari Indonesia saya laporkan positif dan saya minta supaya jangan dibawa ke Kongres, jangan diketok palu di Kongres. Mereka bilang oke, kita akan perjuangkan. Yang kedua, kalau Mariano bilang kalau memang perkembangan positif dari Indonesia nanti ada lagi berita positif lagi, kemudian sanksi dicabut, suspension dicabut oleh FIFA. Beliau mengatakan bahwa kejuaraan AFF Suzuki Cup itu ingin dilaksanakan di Jakarta. Indonesia. Bukan di Jakarta, di Indonesia. Okay. Gitu itu ya. Jadi mungkin tempatnya kita lihat nanti karena mungkin stadion utama sudah dibongkar ya. Kita lihat kita ada Jakabaring ataupun ada di Bandung Jakabaring, juga. ada di Solo, ada di Arema mana Arema. Malah ada di Malang ya. Kita ya itu bisa kita lihat nanti. Baik, itu doa kita semua, Pak ya. Supaya doa segera kita dicabut, semua. AFF kembali ke Indonesia, mau itu di Jakarta atau di daerah lain seperti itu.
Baik pemirsa, Talk to Anyes akan terus kembali dengan dialognya yang kami hadirkan langsung dari kantor PSSI di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tetaplah bersama kami.